Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Perkenalkan, nama lengkap saya Juvenalis PK, biasa disapa Arven, dengan NIM 2201070136. Saya merupakan mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk mencapai suatu tujuan pendidikan, tidak selalu terbatas pada ruang kelas atau ruang tertentu. Pembelajaran bisa dilaksanakan di luar ruang, dalam hal ini pembelajaran yang dilaksanakan di lapangan. Rancangan pembelajaran semester atau RPS yang digunakan oleh Ibu Meriana Mitchelen Doko SH MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah pendidikan gender. Tujuan dari pembuatan video ini sebagai bentuk penilaian akhir semester. Pada kesempatan kali ini saya akan mengkampanyekan atau menyampaikan materi terkait dengan ketidaksetaraan gender yang notabene-nya berkenaan dengan budaya yang diemban oleh masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya, yakni budaya patriarki. Budaya patriarki adalah sistem sosial yang memandang laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama sekaligus mendominasi peran kepemimpinan. Di zaman sekarang, pembahasan mengenai patriarki selalu hangat dibicarakan. Dikutip dari buku Power Perempuan dalam Mencegah Kekerasan Seksual, kata patriarki adalah perkembangan dari kata patriarkat yang berarti memberi tempat utama peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, bahkan segalanya. Patriarki merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama serta mendominasi di berbagai peran. Secara tersirat, budaya patriarki melembagakan hak istimewa laki-laki serta menempatkan posisi perempuan di bawah laki-laki. Menurut pandangan patriarki, laki-laki mempunyai hak istimewa tidak hanya dalam ranah personal, tetapi juga dalam ranah yang lebih luas, misalnya ekonomi, sosial, hukum, pendidikan, hingga partisipasi politik. Budaya patriarki tentu tidak bisa terus dilestarikan, pasalnya hal tersebut akan menyebabkan ketimpangan gender. Hal ini dapat dilihat melalui marginalisasi. Marginalisasi adalah proses peminggiran akibat jenis kelamin dan menyebabkan kemiskinan. Marginalisasi yang disebabkan oleh jenis kelamin dapat terjadi ketika seseorang atau kelompok orang ditempatkan di pinggiran atau diabaikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya karena faktor gender. Subordinasi adalah anggapan atau penilaian bahwa sebuah peran yang dilakukan satu jenis gender lebih rendah daripada gender yang lain. Hal ini biasanya berkenaan pada perempuan karena perempuan dianggap mempunyai tanggung jawab urusan reproduksi dan domestik, sedangkan laki-laki di urusan publik dan produksi. Stereotip berkaitan dengan pelabelan atau pandangan melalui peningkatan sifat negatif yang mengakibatkan ketidakadilan di masyarakat. Sikap ini digunakan untuk membenarkan sebuah tindakan yang dilakukan oleh suatu kelompok pada kelompok yang lain. Berbicara tentang ketidaksetaraan gender berarti pelabelan atau pandangan yang dianut oleh masyarakat bahwasannya yang paling mendominasi adalah laki-laki, bukan perempuan. Kekerasan dapat terjadi dalam bentuk fisik maupun non-fisik yang dilakukan salah satu gender atau institusi terhadap gender yang lain.
Kekerasan ini bisa berupa fisik, kekerasan psikologi, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Beban ganda. Beban ganda terjadi ketika salah satu gender mempunyai beban pekerjaan yang lebih banyak daripada gender lain. Bahkan beban gender yang juga dikenal sebagai beban kerja ganda terjadi ketika seseorang, khususnya dalam konteks gender, mengalami tekanan atau tanggung jawab yang berlebihan dalam menjalankan tugas-tugas di dua dominasi. Dalam konteks gender ini seringkali terjadi ketika seseorang individu, biasanya perempuan, bertanggung jawab atas pekerjaan domestik dan juga memiliki beban pekerjaan di luar rumah. Salah satu contoh budaya patriarki yang kerap kali ditemukan pada masyarakat NTT adalah pekerjaan rumah dan pendidikan. Perempuan kerap dituntut mengerjakan segala pekerjaan rumah seperti mencuci, menyapu, memasak, serta pekerjaan di luar rumah lainnya. Dan dalam bidang pendidikan, anak laki-laki lebih dinomorsatukan daripada anak perempuan dengan alasan anak perempuan akan meninggalkan keluarga dan mengikuti pasangan hidupnya. Hal ini menjadi salah satu bentuk ketidaksetaraan gender. Adapun ciri-ciri dari budaya patriarki meliputi dominasi pria, pemisahan peran gender, ketidaksetaraan dalam akses dan kesempatan, sistem nilai yang mendukung pria, kekerasan dan penindasan terhadap perempuan. Melawan budaya patriarki melibatkan upaya untuk memperjuangkan kekerasan gender, menghapus pelabelan gender, perubahan dalam struktur kekuasaan, dan peningkatan kesadaran akan hak-hak dan martabat individu tanpa memandang jenis kelamin. Pendidikan gender dan budaya patriarki memiliki hubungan yang sangat kompleks. Budaya patriarki adalah sistem sosial di mana laki-laki mendominasi dalam struktur kekuasaan dan kontrol, sehingga seringkali menghasilkan ketidaksetaraan gender. Pendidikan gender berusaha untuk mengatasi aspek-aspek negatif dari budaya patriarki dengan mengerjakan kesetaraan gender, menggugah kesadaran tentang peran yang diberikan secara tradisional kepada lelaki dan perempuan, dan mempromosikan penghargaan terhadap keberagaman gender. Pendidikan gender memainkan peran penting dalam mengurangi kekerasan gender dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kekerasan, menghilangkan stereotip, dan mempromosikan penghargaan terhadap perbedaan gender. Ini membantu membangun masyarakat yang lebih inklusif dan mengurangi ketidaksetaraan yang lebih menjadi pemicu kekerasan gender. Tujuan dari pendidikan gender ini sendiri untuk mengubah norma-norma yang telah ditanam dalam budaya patriarki, seperti pandangan gender dan penekanan pada perbedaan-perbedaan mendiskriminasi. Dengan mengerjakan kesetaraan, mendukung perbedaan perempuan, dan menghilangkan batasan-batasan yang diperkasakan oleh budaya patriarki, pendidikan gender berperan dalam meruntuhkan struktur yang mendukung ketidaksetaraan gender ini. Beberapa aspek yang tercantum dalam pendidikan gender yakni kesetaraan gender, penghapusan stereotip gender, kurikulum yang inklusif, lingkungan belajar yang aman, pembelajaran yang reproduktif terhadap kebutuhan gender. Berdasarkan kampanye di atas, berikut saya akan menampilkan sebuah drama singkat terkait dengan budaya patriarki yang selama ini diemban oleh masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya. Drama ini berjudul Pengaruh Mindset Patriarki Orang Tua Terhadap Masa Depan Anak. Di dalam cuplikan video drama tersebut, saya berperan sebagai seorang ayah yang akan menjadi ujung keputusan yang akan dilakukan oleh seisi rumah.
Selamat menyaksikan. Oh iya Pak, Bagaimana, Nak? jadi begini, saya kan sudah mau habis SMA. Rencananya saya mau lanjut di Undana, boleh Pak? Iya, boleh. Kalau begitu saya kerja tugas dulu. Udah. Bang. Kamu kenapa? Akhir-akhir ini pada kamu lama terus. Begini Gus, kan anak sulung aku itu dia mau melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Anak pertamaku. Oh, anak Andin ini yang sulung itu. Iya Gus, anakku sulung Andini itu dia mau melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di Universitas Nusa Cendana. Tapi aku juga masih bingung dengan ekonomiku, terus anak keduaku Tristan, dia juga mau melanjutkan pendidikannya. Jadi aku bingung, jadi bagaimana menurut pendapatmu Gus? Apakah aku harus menyekolahkan keduanya ataukah aku hanya menyekolahkan anakku yang kedua saja? Soalnya budaya kita di sini. Begini, Bang. Kalau menurut dari pendapat saya, Bang, menyekolahkan anak perempuan kalau sekolah tinggi, nantinya dia juga akan memiliki keluarga sendiri. Jadi lebih bagusnya sekolahkan anak laki-laki saja. Nanti dia akan meneruskan usaha dari ibu ini. Benar juga ya. Nanti aku pikir kami. Terima kasih Gus. Baik. Nanti baru aku pikirkan dan kita sama-sama berikan. Sama-sama. Jadi begitu sudah. Nanti berpindah dulu saja. Lihat saja. Ini juga sama. Kenapa datang buka begini? Saya juga ini lagi bingung. Soalnya anak sulung saya, anak perempuan. Dia mau mengikuti kuliah juga. Tapi sama kayak Imran. Terus bagaimana Bapak anak sulung perempuan Bapak sekolah kan tidak? Ini saya lagi bingung. Makanya selamat datang ke sini. Mencari solusi atau Oh, berarti masalah kalian bersama. begini saya sekolah kamu juga anak laki kalian. Anak perempuan tuh nanti dia punya rumah sendiri, jadi sekolah anak laki kalian, nanti anak laki kalian urus kalian di rumah. Ini hanya kenapa jadi kembali ke kalian saja. Ya sudah, ini juga sudah malam, jadi aku pulang duluan. Soalnya anak istri tunggu, kami biasanya makan malam bersama. Oke. Nanti bicara dengan baik di rumah ya. Bersama tadi. Ada. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih. Oke. Siap.
Bapak sudah di luar. Tapi kenapa Bapak tidak masuk? Oh iya kak, bapak sudah di luar. Sudah di luar. Bapak. Bapak sudah pulang. Sudah tahu sudah pulang tanya lagi. Bapak sakit. Bapak sakit ya? Tidak, saya hanya Baik sudah kalau begitu saya ambil segelas air dulu ya Pak. Bapak ambil air. terima kasih. Oh iya Pak, kemarin Andi ada menyampaikan bahwa ia akan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Jadi bagaimana Pak? Kalau soal itu aku masih sangat keberatan. Bagaimana Bapak? Masa ibu tidak tahu? Kan budaya kita begini, budaya patriarki. Sedangkan anak perempuan kita besok lusa dia akan pergi meninggalkan kita. Dia akan pergi ke keluarga lain. Dia akan pergi untuk meninggalkan kita. Jadi buat apa kita menyekolahkan dia? Lebih bagus dia di rumah saja. Dia urus rumah tangga di sini. Bantu mama. Tapi Pak, bukannya Andi anak kita, darah daging kita. Kenapa kita harus membeda-bedakan dia? Aku tidak setuju dengan pendapat Bapak. Andi harus melanjutkan pendidikan. Aku tetap keberatan, Bu. Soalnya percuma saja kita menyekolahkan dia, buang-buang uang. Lebih bagus uang itu kita tabungkan untuk anak kita, Tris. Supaya besok lusa dia yang menjaga kita, bukan Andini. Selamat malam, Pak, Bu. Saya masuk dulu. Juga masuk Pak. Bawa dulu. Nak, Andin di mana? Andin di dalam kamar. Coba panggil dia. Andin, buka dulu. Bapak ada panggil. Setelah Bapak ada panggil. Ya, sabar. Bagaimana Pak? Begini, Bapak panggil Andini ke sini mau menyampaikan bahwasanya Bapak tidak bisa menyekolahkan kau di perguruan tinggi. Tapi Pak, Tidak ada tapi-tapi. Intinya keputusan Bapak ini keputusan yang sangat bulat. Tidak ada tapi-tapi.
masak, cuci pakaian, sampai di ladang pun saya yang kerjakan. Jadi mau kamu apa? Kau tidak berhak mengenal saya. Kamu sama bapak sama saja. Gara-gara kamu, aku dilalaikan. Gara-gara kamu, aku tidak sekolah. Oke, saya akan pergi. Jika sumber masalah di rumah ini adalah saya akan pergi. Pergi saja, saya tidak peduli. Oke, saya akan pergi. Dan ingat, saya tidak akan pulang ke rumah ini lagi. Melihat cuplikan video drama singkat terkait dengan ketidaksetaraan gender yang diberikan oleh orang tua terhadap anak laki-laki dan anak perempuan, maka dapat disimpulkan ke dalam beberapa item, yaitu yang pertama, pentingnya pendidikan dan kesempatan yang setara. Hal ini menyoroti pentingnya pendidikan dan kesempatan yang setara bagi semua anak, terlepas dari jenis kelamin. Pertengkaran antara anak perempuan dan anak laki-laki atau adiknya dapat menggambarkan ketidakstabilan atau ketidakadilan dalam pendidikan dan perlu adanya perubahan dalam budaya patriarki yang menghambat anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Yang kedua, dampak negatif dari budaya patriarki. Hal ini menyoroti dampak negatif dari budaya patriarki, di mana anak perempuan tidak diizinkan untuk bersekolah dan terjadi konflik dengan adiknya. Hal ini dapat menggambarkan perlunya perubahan dalam pandangan dan norma yang membatasi potensi anak perempuan. Pentingnya dialog dan pemahaman dalam keluarga. Hal ini menekankan pentingnya dialog dan pemahaman dalam keluarga. Pertengkaran antara anak perempuan dan adiknya dapat menjadi titik awal untuk membuka komunikasi yang lebih baik dan pemahaman antara anggota keluarga, terkhususnya orang tua, sehingga masalah pendidikan anak perempuan dapat diselesaikan dengan cara yang lebih baik. Yang keempat, perjuangan individu melawan ketidakadilan. Hal ini menyoroti perjuangan individu dalam menghadapi ketidakadilan dan hambatan dalam mencapai tujuan mereka. Meskipun anak perempuan menghadapi penolakan dan pertengkaran dengan adiknya, ia tetap gigih dalam usaha untuk mendapatkan pendidikan dan mengubah situasi yang tidak adil menjadi adil. Ini merupakan kesimpulan dari hasil karya drama singkat saya mengenai pengaruh mindset patriarki orang tua terhadap masa depan anak. Semoga video singkat ini dapat menjadi bahan acuan dan pembelajaran bagi masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya. Sekian dan terima kasih.